Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bahiatu Sania. Saya mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati, kelas B4 semester 6 dengan nomor induk 23811301124. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping komunikasi pembelajaran, yaitu teori komunikasi pembelajaran di era digital dunia cyber untuk memenuhi tugas komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nur Izzati MSI. Jadi, teori komunikasi pembelajaran di era digital dunia cyber itu memiliki 6 teori. Yang pertama, teori komunikasi verbal dan nonverbal. Kedua, teori komunikasi interpersonal. Ketiga, teori komunikasi yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Yang keempat, teori konstruktivisme. Yang kelima, teori komunikasi efektif. Dan yang keenam, teori konstruksi pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya teori komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yaitu penggunaan bahasa yang jelas, tepat, pertanyaan dan jawaban, ceramah, presentasi, instruksi, dan arahan. Nah, itu contohnya. Sedangkan contoh komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, kontak mata, prosemik atau jarak fisik, gestur, dan pose. Teori yang kedua yaitu teori komunikasi interpersonal, seperti hubungan yang responsif dan empatis, pembangunan kepercayaan, pertukaran informasi yang terbuka, penggunaan bahasa yang tepat dan menghargai, resolusi konflik dan penyesuaian, dan yang terakhir kolaborasi dan kerjasama. Terus ketiga, teori pembelajaran sosial, yaitu seperti pemodelan, penguatan dan hukum, kolaborasi dan interaksi sosial, serta penguatan diri. Teori yang keempat itu teori konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi. Yang keempat, pembelajaran kontekstual. Dan yang kelima, peran pengajar sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya yang kelima, teori komunikasi efektif, seperti kejelasan dan kesesuaian dengan audiens, keterlibatan dan interaksi, feedback yang konstruktif, serta empati dan keterbukaan. Dan yang terakhir, teori konstruksi pengetahuan sosial. Misalnya, pembelajaran melalui interaksi sosial, kolaborasi dan konstruksi bersama, sosialisasi pengetahuan, pertukaran perspektif. Yang kelima, pembentukan identitas dan budaya. Yang terakhir, peran pengajar sebagai fasilitator. Nah, di sini juga ada pentingnya komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memfasilitasi pemahaman, yaitu membantu siswa memahami materi dengan jelas, mengurangi kebingungan, meningkatkan daya ingat, serta mencegah miskonsepsi. Yang kedua, mendorong keterlibatan, misalnya membuat siswa lebih aktif dan termotivasi melalui tujuan yang jelas, umpan balik positif, dan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, membangun hubungan positif, seperti menciptakan hubungan baik antara guru dan siswa melalui empati, keterbukaan, kejujuran, serta sikap saling menghargai. Yang keempat, memberikan umpan balik bermakna, membantu siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat memperbaiki kemampuan belajar. Yang kelima, mengatasi hambatan dan kesulitan. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan siswa, memberikan dukungan, serta mencari solusi atas kesulitan belajar. Dan yang terakhir, mendorong refleksi dan pengembangan diri, seperti membantu siswa mengenali kemampuan diri, berpikir kritis, dan belajar mandiri. Jadi itu saja penjelasan saya tentang teori komunikasi pembelajaran di era digital dan pentingnya komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.